yang mesti harus dibayarkan dan dilunaskan. Jika hutang ini belum dibayarkan atau dilunaskan, maka pasti imbasnya kepada orang yang berhutang tersebut mesti puyeng. Ini sebagaimana dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang namanya dikenal Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masuk ke dalam masjid. Dijumpailah di sana di dalam masjid ada sahabatnya yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Umamah, "Ya Abu Umamah, kenapa engkau saat ini, di saat orang sedang bekerja, di saat orang sedang mencari nafkah, di saat orang sedang keluar rumah, bercocok tanam, berjualan, berdagang, dan sebagainya, kenapa aku melihat engkau ada di dalam masjid?" Apa jawaban Abu Umamah Al-Bahili? "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatni." Aku ditimpa kesedihan ya Rasulullah. Waduyunun, dan juga aku ditimpa banyak hutang. Abu Umamah kelilit hutang, minjem sana sini, sehingga mengembalikannya agak susah, sulit, rumit, sehingga hanya bisa berdiam diri di dalam masjid. Yang mungkin menurut beliau, di dalam masjid itulah mencari ketenangan di saat-saat ia sedang bersedih. Maka ia banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Umamah, "Afala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka." Rasulullah bertanya kepada Abu Umamah, "Ya Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat Allah akan menghilangkan, mengangkat kesulitan-kesulitanmu, kesedihanmu, wa qada anka dainaka, dan juga Allah akan mengangkat, Allah akan melunaskan, menunaikan hutang-hutangmu, membantu mengeluarkan masalah-masalah yang ada pada dirimu." Begitu kata Rasulullah. Abu Umamah ditawari oleh Rasulullah, "Mau enggak aku ajarkan kalimat-kalimat?" Namanya sahabat begitu cinta kepada Rasulullah. Ia berkata, "Bala ya Rasulullah." Ini kalau kita mau kembali kepada kisah-kisah seorang santri yang dimana apabila bertemu dengan sang guru atau dipanggil sang guru, lebih-lebih dipanggil ustadz kiainya, dipanggil kiainya, dikasih sesuatu amalan, "Cong," atau "Wahai santriku, maukah kamu aku kasih amalan?" Ini seorang santri mesti sangat girang ketika ditawarin amalan atau mau diijazahin sesuatu oleh gurunya. Maka pasti seorang santri menjawab, "Mau guru." Nah, inilah Abu Umamah. Beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah meneruskan, "Qul idza asbahta wa idza amsaita." Baca amalan ini ketika di pagi hari dan di sore hari. Pagi hari bolehlah kita katakan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita baca.
Sore hari boleh kita katakan ba'da asar atau ba'da maghrib kita baca doa-doa itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada Abu Umamah yang sedang gundah gulana, susah, terlilit hutang. Maka Rasulullah memberikan doa kepada Abu Umamah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah dari awal hingga akhir ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Ketika seseorang ditimpa suatu permasalahan, memiliki banyak hutang, terlilit hutang, mesti dia akan susah. Tidurnya pun tidak nyenyak karena mesti memikirkan hutang-hutangnya. Contoh, kita punya motor boleh ngambil kredit. Bulan ini habis. Sebentar lagi datang bulan berikutnya tanggal 1. Tanggal 30 kita mikirin mana yang harus kita buat bayar ini, mana duitnya, mana yang harus didahulukan buat anak, buat ini, buat belanja dan lain-lainnya. Maka orang yang memiliki hutang mesti resah, mesti tidak nyaman. Nah, dalam doa ini dari awal hingga akhir ada keterkaitan. Orang yang memiliki hutang dia tidak akan nyaman dalam kesehariannya. Dan juga dalam doa ini Rasulullah mengajarkan kepada Abu Umamah semoga dijauhkan daripada sifat malas. Karena kalau sifat malas maunya ya nggak ada usaha, tidak mau bergerak. Padahal di situ ada perkataan al-harakah barokah. Bergerak itu adalah berkah. Bergerak apa saja, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, maka di situ akan ada keberkahan. Kemudian di akhir itu adalah wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini inti daripada itu semua doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan daripada kelilit utang. Dijauhkan daripada kelilit utang. Biasanya sebab hutang kita itu nggak bisa bayar-bayar, maka pasti orang yang kita minta utang itu bakal marah sama kita. Berkali-kali diminta belum bisa membayar. Sehingga jawaban kita apa? Tarsok. Ntar ya, besok ya, ntar ya, besok ya. Ditunggu besok begitu lagi. Ntar ya, besok ya, ntar ya, besok ya. Maka orang yang kita minta utang itu, orang yang menghutangi kita bisa jadi marah, emosi. Barangkali kadang berpikir, saya dimainin ini sama si fulan. Akhirnya marah. Oleh karena itu, selalu mohon kepada Allah, ini doa insya Allah mujarab. Dijauhkan daripada kesedihan, dijauhkan daripada kegelisahan. Allah berikan kekuatan, semangat di dalam bekerja, mencari nafkah, lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Dan yang terpenting dari doa ini adalah siapa yang mau membaca doa ini di pagi hari dan di sore hari, maka Allah akan mengangkat kesedihannya dan hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita amalkan doa ini, semoga kesedihan-kesedihan kita, hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.